Salam guru penggerak. Saya Anastasia Ninurska dari SMA Kristen Anak Panah, CGP Angkatan 8, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khususnya, CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dapat disimpulkan adalah pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan, aset dalam mengelola sumber daya yang ada, sehingga dapat menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran yang ada. Cara mengimplementasikan di lingkungan kelas yang pertama, memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Yang kedua, fasilitasi murid untuk dapat mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di dalam kelas. Yang keempat, manfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Cara mengimplementasikan lingkungan sekolah. Lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Yang kedua, bentuk komunitas praktisi di sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Yang ketiga, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Yang keempat, manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Yang kelima, gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Cara mengimplementasikan di lingkungan sekitar sekolah yang pertama, bangun kolaborasi dengan warga sekitar sekolah. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua murid dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, kerjasama dengan lembaga di luar sekolah. Dalam hal ini contohnya pihak kepolisian dan dinas kesehatan. Yang keempat, ikut melestarikan budaya di sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Mengapa? Karena sumber daya adalah hal yang telah dimiliki sekolah. Lebih baik sekolah memberdayakan sumber daya yang ada, tentu bertujuan adalah keberpihakan kepada murid sehingga terciptanya murid yang berkualitas. Contohnya yang pertama, modal manusia. Kepala sekolah, guru, dan staf pendidikan memaksimalkan potensinya untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Yang kedua, modal fisik. Seluruh sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah guna menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga, modal sosial. Budaya positif tercipta dari norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitar sekolah. Yang berikut adalah modal lingkungan. Lingkungan adalah media dan sumber belajar yang kontekstual bagi peserta didik. Berikut adalah modal politik. Kebijakan kepala sekolah dan kerjasama dengan dinas terkait guna mengembangkan proses pendidikan yang berpihak pada murid. Modal finansial, pemanfaatan yang bijak dana BOS guna menunjang proses pembelajaran. Modal agama dan budaya, pembiasaan ibadah dan segala norma sosial budaya yang diberlakukan di masyarakat, contoh menjaga kebersihan, gotong royong adalah aset yang harus dipelihara oleh warga sekolah. Keterkaitan dengan modul lain, modul 1 dan modul 3.2. Modul 1.1, seorang pemimpin yang dapat mengelola modal manusia, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Modul 1.2, guru sebagai pemimpin pembelajar harus mampu menerapkan
nilai dan perannya untuk mengembangkan potensi belajar peserta didik. Modul 1.3. Pemimpin yang memiliki visi pasti mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya. Modul 1.4. Pemimpin yang mampu mengelola sumber daya dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Keterkaitan dengan modul lain yaitu modul 2 dan modul 3.2. Modul 2.1. Wujud sederhana pengelolaan sumber daya adalah pembelajaran diferensiasi. Modul 2.2. Sosial emosional seorang pemimpin akan membantu pengelolaan sumber daya sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala keputusannya. Modul 2.3. Teknik coaching membantu pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Modul 3.1 dan modul 3.2. Pemimpin agar dapat mengelola sumber daya dengan bijak tentulah berdasarkan nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah belajar modul 3.2. Sebelum saya mempelajari modul 3.2 ini, saya tidak mengetahui tentang 7 aset yang dimiliki sekolah sebagai kekuatan. Sesudah mempelajari modul 3.2 ini, saya akan berusaha memaksimalkan, memberdayakan sumber daya di sekolah saya guna menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 ini antara lain, yang pertama, terdapat 7 aset yang harus diberdayakan di sekolah. Yang kedua, guru sebagai aset utama yang harus dioptimalkan guna menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, menggunakan pendekatan berbasis kekuatan akan menimbulkan rasa optimis dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Tergerak, bergerak, menggerakkan.